wabarakatuh. Nama saya Nuria Fatma Selina Rizkwa, NIM T 2018-40904. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Pengertiannya yaitu upaya menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang positif dan produktif agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan tujuannya. Yang kedua, tujuannya yaitu memelihara kondisi kelas yang memungkinkan berlangsung proses pembelajaran yang efektif, yaitu dalam membantu pembelajar mencapai tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, berdasarkan pendekatan otoriter, yaitu kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa, berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat atau Weber. Yang kedua, pendekatan primitif, yaitu dilakukan oleh guru untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga itu pendekatan modifikasi tingkah laku, yaitu untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan proses pembelajaran. Yang pertama, bagaimana strategi guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang pertama itu harus diketahui oleh kepala sekolah melalui kebijakan yang dituangkan dalam tugas guru, mewajibkan para guru untuk membuat program mengajar yang berupa silabus, analisis mata pelajaran, program tahunan, program semester, rencana program pembelajaran. Yang kedua, bagaimana strategi guru dalam mengembangkan kerjasama dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu menjalin hubungan dengan baik. Terus yang kedua, berusaha memahami latar belakang siswa. Kita sebagai guru tuh harus memahami latar belakang siswa itu seperti apa mereka itu di rumahnya itu begini dan begitu. Yang ketiga itu menggunakan model mengajar yang bervariasi agar tidak membosankan begitu. Yang keempat itu memberi pembinaan khusus bagi siswa yang bermasalah. Yang ketiga, bagaimana pemberian motivasi belajar terhadap siswa yang khususnya itu ke kelas 3 selalu diberi latihan-latihan soal, diberi pertanyaan-pertanyaan agar menalar lah gitu ya. Yang kedua itu pemberian tugas untuk praktek lapangan. Yang ketiga, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ilmiah. Yang keempat, bagaimana upaya dalam meningkatkan disiplin siswa. Yang pertama itu, sekolah memiliki sistem pengendalian ketertiban yang dikelola dengan baik. Yang kedua, adanya keteladanan disiplin dalam sikap dan perilaku mulai dari pimpinan sekolah, guru, dan karyawan. Yang ketiga, mewajibkan siswa baru untuk mengikuti ekstrakurikuler, yaitu pramuka dan lain-lain gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu konteks pendidikan dalam lingkungan belajar yang efektif. Menyediakan lingkungan belajar yang efektif meliputi strategi yang digunakan guru untuk menciptakan suatu kondisi yang positif, juga menciptakan pengalaman kelas yang produktif. Hal ini disebut manajemen kelas, yaitu strategi untuk menyediakan lingkungan belajar yang efektif untuk mencegah dan menanggapi masalah perilaku menggunakan waktu di dalam kelas dengan baik, menciptakan suasana yang kondusif, yang menarik, dan kegiatan yang memungkinkan untuk melibatkan pikiran dan daya imajinasi siswa. Kelas tanpa masalah perilaku dapat diasumsikan memiliki manajemen yang baik. Membuat lingkungan belajar yang efektif membutuhkan pengorganisasian aktivitas dalam kelas, pembelajaran, dan kelas olahraga agar penggunaan waktu menjadi efektif.
menciptakan kebahagiaan, menjadikan kelas yang produktif, dan untuk meminimalisasi gangguan disiplin merupakan metode yang digunakan untuk mencegah masalah perilaku atau sebagai respon untuk jalan keluar masalah perilaku, sehingga dapat mengurangi timbulnya masalah perilaku tersebut di masa depan. Mengatur lingkungan pembelajaran yang efektif adalah mengetahui suatu teknik yang guru dapat pelajari dan menerapkannya. Setiap guru seefektif apapun dalam hal pembelajaran dapat menghadapi masalah kedisiplinan sewaktu-waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahabatul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan belajar, dan saya juga akan menjelaskan tentang lingkungan keluarga. Yang pertama, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Dalam artian, lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar anak, baik berupa peristiwa-peristiwa di masyarakat, terutama yang berpengaruh pada peserta didik. Pendapat Sondheim, seorang psikologi Amerika, sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim Purwanto, bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua kondisi di dalam dunia ini yang secara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, atau perkembangan. Yang kedua, pengertian belajar. Pengertian belajar adalah suatu proses usaha seorang untuk memperoleh suatu perubahan tertentu. Dengan itu, bahwa belajar adalah pembawaan tingkah laku, perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman, bukan disebabkan oleh perubahan atau pematangan. Dan setiap makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya belajar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa belajar adalah aktivitas yang dilakukan dengan segala sehingga menyebabkan perubahan pada individu. Tetap dalam pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan siswa akan berinteraksi dengan lingkungan pada saat proses belajar. Lingkungan menyebabkan rangsangan terhadap individu, dan sebaliknya, individu juga harus memberikan respon kepada lingkungan agar supaya dapat menyebabkan perubahan pada peserta didik tersebut. Selanjutnya, proses belajar siswa. Proses belajar siswa itu sangat membutuhkan lingkungan yang nyaman, kondusif, dan tenang, jauh dari kebisingan, dan terutama yang dapat mendukung untuk ia belajar. Yang kedua, lingkungan belajar merupakan wilayah dengan segenap isinya, saling keterhubungan dengan kegiatan belajar. Lingkungan belajar perlu didesain, dan menurut saya lingkungan belajar itu sangat perlu didesain, karena agar lebih agar lebih bermanfaat, dan juga pertama yang perlu dikombinasikan adalah konsep lingkungan belajar. Selanjutnya, lingkungan keluarga. Keluarga adalah persekutuan hidup terkait masyarakat negara yang luas. Disinilah pendidikan langsung dan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya. Artinya, agar diketahui dan diikuti oleh seluruh keluarga, sehingga keluarga harus mendapatkan pimpinan ayah dan ibu sebagai kepada dui tunggal yang mempunyai tanggung jawab. Dan orang tua itu juga mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama, orang tua itu sebagai
pendidik keluarga. Dan orang tua itu juga mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya supaya menjadi lebih baik. Dan fungsi yang kedua, orang tua juga sebagai pemelihara dan memberikan perlindungan kepada keluarga. Di samping orang tua itu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, orang tua juga wajib memberikan perlindungan kepada anak-anaknya dan seluruh keluarganya. Dan menurut saya fungsi orang tua itu ya olah namanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Farajita Mandasari, NIM T2018-4091. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar. Lingkungan belajar kan memiliki 3 aspek. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Nah, yang lingkungan belajar, lingkungan keluarga kan sudah dijelaskan oleh presentator ketiga. Nah, saya akan melanjutkan yang bagian lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah itu lembaga pendidikan formal yang terjadi di mana kegiatan belajar mengajar. Nah, lingkungan sekolah itu memiliki 2 jenis. Yang pertama lingkungan fisik sekolah yang merupakan bagian yang sangat penting. Jadi jika peserta didik senang dengan gedung dan pelaksanaan, pasti semangat untuk belajar. Nah, di dalam lingkungan fisik sekolah ini meliputi sarana dan prasarana sekolah, yang kedua kondisi bangunan dan lokasi sekolah, yang ketiga fasilitas dan sarana umum. Nah, jenis yang kedua lingkungan sosial di sekolah. Dalam mengikuti pendidikan di sekolah, anak itu akan menyesuaikan diri dengan lingkungan karena pada masa itu mulailah timbul perkembangan kesadaran, kewajiban belajar dan sebagainya. Perkembangan itu akan terjadi begitu saja melalui tahap-tahap sampai remaja. Nah, lingkungan sekolah itu meliputi sikap dan penampilan guru, terus sikap dan perilaku siswa. Terus lingkungan belajar yang ketiga itu lingkungan di masyarakat. Jadi masyarakat itu mempunyai peran besar dalam berlangsungnya segala kegiatan yang menyangkut masalah pendidikan. Kegiatan pendidikan di masyarakat itu bersifat informal, yang terdiri dari generasi muda yang akan meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi bahan ajar yang diberikan itu harus sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.